Setiap keadaan harus menjadi amal baik, amal soleh. Barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui sang pemberi nikmat serta mengakui kenikmatan tersebut dan tidak mengingkarinya, sudah lengkap ini. Namun ia tidak tunduk kepadanya dan tidak pula mencintainya, maka dia pun belum dianggap bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الكرام rahimahumullah. Mari kita memulai kajian kita. Pada hari ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, bab ketiga tentang sabar, memasuki hadis ke-27. Hadis yang sangat wajib kita ketahui karena ini informasi langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui manusia yang paling dicintainya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul memberikan kabar gembira bagi kita, bahwa beliau pun menyampaikan bahwa semua kondisi kaum mukmin adalah menakjubkan. Apa itu?
Mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu. Seperti biasa akan dibacakan hadisnya oleh ikhwan kita. Tayyib, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sabar, hadis nomor 27. Wa an Yahya Suhail bin Sinan radhiyallahu anhu qala, dari Abu Yahya Suhail bin Sinan, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di amril mu'min, menakjubkan sekali kondisi seorang mukmin. Inna amrahu lahu khair. Sesungguhnya semua kondisinya adalah baik. Walaisa dzalika li ahadin, dan keadaan tersebut tidak dialami oleh seorang pun illa bil mu'min, kecuali oleh seorang mukmin. Inna sarra, apabila dia mendapat kesenangan, sakarah, dia bersyukur, maka khairan, maka itu merupakan kebaikan baginya. Wa inna sabar, dan apabila dia diterima kesusahan, sabar, dia bersabar, maka khairan, dan hal itu pun merupakan kebaikan baginya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Pengesahan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 2999. Kosa kata hadis, ajaban, menakjubkan sekali. Setiap anak Adam, umat manusia, akan kagum atau heran apabila melihat sesuatu yang luar biasa dan yang tidak masuk akal. As-sarra, kesenangan, yaitu sesuatu yang menyenangkan dirinya. Dharra, kesusahan, yakni sesuatu yang membahayakan atau melukai badannya, termasuk segala sesuatu yang buruk berkenaan dengan keluarga, anak ataupun hartanya. Kandungan hadis 1. Seluruh kehidupan orang mukmin adalah baik. Pahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala pun sama. Sama baik itu yang nampak oleh dirinya buruk maupun yang nampak oleh baik olehnya. 2. Orang mukmin yang sempurna keimanan dan tulus keyakinannya akan senantiasa bersyukur kepada Allah, sangat merasakan kesenangan dan bersabar terhadap atau di dalam menghadapi setiap kesusahan yang menimpanya. Dengan kata lain, dia selalu berada pada posisi atau keadaan ridho. Karena itulah penderitaan yang dialami oleh orang mukmin seakan berubah menjadi kenikmatan. Begitu pula ujian, ia seolah berubah menjadi anugerah bagi seorang mukmin, karena dia memahami bahwa di dalamnya terkandung banyak pahala dan ada kesudahan yang baik. 3. Kebalikannya adalah orang kafir. Dia senantiasa gelisah dan marah dalam menghadapi musibah, sehingga di dalam dirinya menyatu dua dosa: ketidakridhaan terhadap ketetapan Rabb-Nya dan tidak bersabar ketika menjalani takdir. 4. Bagaimanapun juga pahala kebaikan tidak akan diberikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Barakallahu fikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Yahya Suhail bin Sinan radhiyallahu an ini merupakan kabar gembira bagi kita orang yang beriman. Kenapa? Lihat, seorang yang membawa risalah dari Allah yang disampaikan kepada umatnya, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan ajaban li amril mu'min. Beliau menyampaikan menakjubkan sekali kondisi orang mukmin. Kalau yang menyampaikan kita mungkin masih ada
keraguan bagi yang mendengarkannya. Tapi ketika yang menyampaikan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling shadiq, paling jujur, dan kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Kalau beliau sampai menyampaikan itu, berarti wajib kita yakini. Apa itu yang menjadi keajaiban seorang mukmin itu? Ternyata seorang mukmin itu punya pesona, punya daya tarik, punya kelebihan bila dibandingkan dengan yang lainnya. Apa itu kelebihannya sampai Rasul menyampaikan? Sungguh menakjubkan, semua yang terjadi padanya ia menilai dengan positive thinking. Jadi ia melihat, ia menyaksikan, ia menjalankan segala roda kehidupan dengan bahasa Arabnya husnudzon, baik sangka. Sehingga dengan baik sangka ini, ketika ia dihadapkan dua kondisi yang menyebabkan umat Islam, kaum mukminin menakjubkan, itu dua keadaan. Keadaan ini apa itu? Mari kita sama-sama perhatikan. Quran surat ke-21 ayat ke-35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan kembalikan kepada kepada kami. Iya, perhatikan di ayat itu, ayyuhal kiram rahimahumullah. Allah menyampaikan melalui ayat ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Allah. Jadi orang mukmin melihat apapun yang ia hadapi, baik sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, syar wal khair, buruk dan baik, itu ia melihatnya sebagai ujian. Masya Allah. Sehingga karena ia faham ia sedang diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka di hadis ini, in asobathu sarra'u sakara fakana khairallah. Jika ia diuji oleh kesenangan, mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairullah. Sedangkan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Inilah yang menakjubkan. Jadi kalau begitu, konsep yang harus dimiliki orang yang beriman apa? Setiap keadaan
harus menjadi amal baik, amal solih, harus mendatangkan kebaikan padanya, baik berkaitan yang disukai maupun berkaitan yang tidak disukai. Inilah yang harus kita dapatkan dua-duanya, sehingga pesona pribadi tersebut yang sampai Rasulullah mengatakan keajaiban seorang mukmin ini, ternyata ada dua penyebab itu semuanya mendatangkan kebaikan. Berikut karakter yang ada. Karakter pertama adalah ia apabila diberikan oleh Allah kebaikan, in asobathu sarra'u sakara fakana khairan lahu. Jika dia dikaruniakan kebaikan, maka ia bersyukur dan itu baik untuknya. Maknanya apa ini? Orang yang beriman menyadari sesadar-sadarnya bahwa kesenangan, kebaikan, kesuksesan, kegembiraan, kebahagiaan dan seterusnya tersebut ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya apa? Biar menakjubkan tadi, biar mendapatkan kebaikan, apa tadi? Syukur. Baik, pada hari ini kita akan membahas dua hal tersebut. Ini semuanya sudah ada di kita share ya. Baik, yang pertama definisi syukur. Secara bahasa, syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. As-Shahah fil Lughah karya Al-Jauhari. Di dalam bahasa Indonesia, syukur itu disebut terima kasih artinya. Kemudian secara istilah yang namanya syukur, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa dia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Madarijus Salikin juz 2 halaman 244. Dari definisi ini bahwa yang namanya syukur secara istilah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini ada 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Seperti apa syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan? Insya Allah nanti kita akan sampaikan. Kemudian yang kedua, perintah untuk bersyukur. Kalau kita kaji banyak sekali ayat Allah, hadis-hadis Rasul untuk bersyukur. Di antaranya Quran surat An-Nahl surat 16 ayat ke-114, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kepadanya saja. Jadi ternyata berdasarkan ayat ini ya, bahwa
Orang yang benar-benar hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah semata, inilah orang yang pandai bersyukur. Yang benar-benar bisa bersyukur, kata Allah, hanya beribadah padanya. Orang yang memurnikan ketauhidan hanya kepadanya. Kemudian juga yang sering kita dengarkan, Quran surat Ibrahim surat 14 ayat ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surat Ibrahim surat 14 ayat ke-7. Ingatlah ketika Rabb kalian menetapkan, jika kalian bersyukur niscaya kalian kutambah nikmatku pada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat pedih. Jadi berdasarkan ayat ini, manusia itu semakin ia bersyukur, Allah akan semakin menambah. Semakin bersyukur semakin ditambah, semakin bersyukur semakin ditambah. Jadi kuncinya hidup di dunia ini bersyukur. Insya Allah kehidupan kita akan ajaib bagi semuanya. Masya Allah. Kebalikan, semakin orang itu tidak bersyukur, kufur, semakin kurang, semakin menderita, semakin gelisah, semakin banyak problem yang terjadi. Maka sungguh menakjubkan seorang mukmin ini, karena selalu bersyukur. Semakin ditambah, semakin bersyukur lagi. Semakin bertambah, semakin bersyukur lagi. Siapakah contoh orang yang semakin diberikan semakin bersyukur? Nabi Sulaiman alaihimussalam. Ini contoh orang yang seorang hamba yang diberikan luar biasa karunia dan nikmat dari Allah, ia semakin bersyukur, semakin bersyukur, semakin syukur. Silahkan, ini fakta yang Allah berikan. Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-19. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap bersyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar dia mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Iya, inilah rasa syukur Nabi Sulaiman alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, kalau disebut raja di dunia itu ada 4. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman siapa? Yang beriman adalah Raja Sulaiman alaihissalam dan Raja Dzulqarnain. Itu. Kemudian yang 2 lagi kafir, Bukhtansor dan Raja Namrud. Itulah 2 kafir, 2 mukmin. Yang mukmin tadi Nabi Sulaiman alaihissalam. Pasukannya bukan hanya manusia. Maka inilah Nabi Sulaiman. Ia begitu dikaruniai luar biasa nikmat itu, ia bersyukur dengan menyampaikan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Doa ini hendaknya kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wabil khusus
Orang-orang yang sudah Allah berikan usia 40 tahun. Ketika seseorang itu sudah Allah berikan usia 40 tahun, bila ia belum faham dengan doa seperti ini, sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Silahkan Quran surat 46 ayat ke-15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah juga. Masa mengandung sampai menyapitnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah berdewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku mendapatkan syukur nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk dalam muslim." Iya, perhatikan ma'asyiral muslimin. Bagi orang yang usianya sudah 40 tahun, usia yang Allah sebutkan secara implisit angka, berarti ada rahasia yang luar biasa. Silahkan dibuktikan usia 40 tahun, usia yang sangat menentukan. Disitulah puncaknya seluruh manusia itu, baik secara intelektual, secara emosional, secara fisik, secara karir, secara semuanya. Bahkan usia 40 tahun, usia antara kita ke atas ada orang tua, ke bawah anak sudah usia remaja. Maka usia 40 tahun inilah tonggak kesuksesan seseorang atau sebaliknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi utusannya usia berapa? 40 tahun. Namun tolong difahami, yang dimaksud 40 tahun di ayat ini bukan 40 tahun usia miladiah atau kalender Masehi, yaitu kalender Hijriyah. Sedangkan kalau sudah usia 40 itu kalender miladiah sudah 42. Sorry ya, kalau Allah mengatakan 40 berarti ini Hijriyah, berarti usia 40 tahun Hijriyah, usia miladiah berarti 42. Karena selisihnya 2 tahun nanti, bisa dicek nanti anunya itu. Jadi kalau jamaah usia 38 untuk ukuran miladiah, Hijriyah, miladiah itu kalender umum, berarti sejatinya sudah masuk usia 40 tahun. Saya kan baru 38, padahal itu sudah 40 tahun. Ini yang harus kita fahami terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Maka di usia 40 tahun itu karena seluruhnya tadi dalam puncaknya, maka agama harus juga sudah siap menjadi alat untuk semuanya. Itu. Karena intelektualnya sudah di puncaknya, karir sudah di puncaknya, dunia sudah ada di tangan, semua ada di tangan. Kalau agama tidak bisa mengimbangi, ini yang sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kita melanjutkan yang ketiga tentang syukur.
Mengapa sih kita harus bersyukur? Sebuah pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Apa jawabannya? Pertama, tentu karena perintah Allah kepada kita untuk bersyukur. Jadi kita bersyukur karena mengikuti perintah Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-152. Jadi kita bersyukur karena Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, dikarenakan limpahan rahmat Allah kepada kita yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat ke-18. Coba siapa yang bisa menghitung nikmat Allah? Enggak usah seluruhnya, hari ini saja. Nikmat mata, pendengaran, dan seterusnya. Udara. Kalau orang itu nggak bisa bernafas 1 menit aja gimana? Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Itu, Masya Allah. Maka hanya dengan bersyukur yang insya Allah itu yang terbaik yang kita miliki. Yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Ternyata syukur adalah salah satu sifat dari Allah. Kita wajib mencintai Allah, mengabadikan apa yang Allah miliki kita amalkan. Allah mempunyai sifat asy-syakur. Apa makna sifat asy-syakur? Mari kita perhatikan. Di antaranya dalil innallaha ghafurur syakur. Sesungguhnya Allah Al-Ghafur dan Asy-Syakur. Apa Asy-Syakur di sini? Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan yang diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah, Al-Ghafur artinya maha pengampun terhadap dosa, sedangkan Asy-Syakur bermakna maha pembalas kebaikan hingga Allah lipat gandakan ganjarannya. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala Asy-Syakur bermakna Allah itu pembalas kebaikan, dan balasan Allah berlipat-lipat ganda. Ana akan berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, silahkan dibuka Quran surat ke-6 ayat ke-160. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak diberikan atau dizalimi. Iya, perhatikan ma'asyiral muslimin. Ini maha sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Man jaa'a bil hasanah falahu asru amsalihha. Barang siapa lakukan satu hasanah kebaikan, Allah membalasinya 10 kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, dan siapa yang melakukan keburukan, fala jazza illa mithlaha. Allah tidak akan memberikan balasan kecuali seimbang dengan kejahatannya. Lihat, kalau Allah membalas sama kebaikan dengan keburukan, bagaimana kita? Kita nggak akan mampu memikul dosa dan kesalahan kita. Padahal di sini satu kebaikan Allah lipatkan 10, dan satu keburukan hanya dibalas semisal.
Ini aja dosa kita luar biasa. Apalagi kalau disamakan. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan di ayat yang lain, di surat At-Taghabun ayat 17, wallahu syakurun halim. Allah itu syakur lagi halim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan syakur di ayat ini, yaitu memberi balasan kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Tafsir Al-Quranul Azim jilid 8 halaman 141. Saya kasihkan contoh. Ia mengerjakan kecil sedikit tapi balasannya luar biasa. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah kan. Salatnya cuma 2 rakaat. Berapa menit 2 rakaat itu? Tapi balasannya gimana? Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Inilah asy-syakur. Masya Allah. Kemudian keempat, kenapa kita harus bersyukur? Ternyata syukur itu sifat para anbiya, para nabi. Kenapa? Mari kita lihat di sini, nanti ana sampaikan 3 saja. Pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita bahwa dalam firman-Nya, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat ketiga. Yang kedua, bapak dari para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim sang Khalilur Rahman, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menceritakan sifat Nabi Ibrahim dalam firman-Nya, Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 120 sampai 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik, dan dia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah melihatnya, memilihnya, dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, tentu uswatun hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1330 dan Imam Muslim nomor 2820, Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Ibunda kita Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Apa jawaban beliau? "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Masya Allah kan.
Kalau Rasulullah orang yang sudah dijamin oleh Allah aja seperti ini melakukan ketaatan kepada Allah sebagai abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur, kita sejauh mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini PR bagi kita. Baik, berikutnya poin keempat adalah hakikat syukur. Imam Ibnu Qayyum Jauziyah dalam kitabnya Thariq al-Hijratain menjelaskan hakikat syukur. Beliau menyampaikan hakikat syukur adalah mengakui nikmat sang pemberi kenikmatan dengan penuh ketundukan dan kecintaan pada hakikat syukur. Sehingga dijelaskan barang siapa tidak menyadari adanya nikmat maka dia tidak dianggap bersyukur. Jadi orang yang menganggap bahwa kesuksesan adalah dari jerih payahnya, bukan karunia dari Allah, berarti dia dianggap tidak bersyukur. Kemudian barang siapa yang menyadari adanya nikmat namun tidak mengenal siapa pemberinya, maka dia juga tidak dianggap bersyukur. Dia menyadari nikmat tapi nggak tahu nikmat itu dari siapa yang memberikannya. Yang memberikannya misalkan atasannya dan seterusnya, padahal yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui sang pemberi nikmat namun tidak mengingkarinya, maka dia juga dianggap tidak bersyukur, ya. Dia mengingkari, ya. Jadi dia tahu, dia faham ini nikmat dan yang memberi Allah, tapi mengingkarinya, artinya nikmat-nikmat itu tidak dijalankan sesuai dengan perintah-perintahnya, maka dia tidak bersyukur. Itu. Kemudian yang keempat, barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui sang pemberi nikmat serta mengakui kenikmatan tersebut dan tidak mengingkarinya, sudah lengkap ini. Namun ada namunnya, namun ia tidak tunduk kepadanya dan tidak pula mencintainya, maka dia pun belum dianggap bersyukur. Masya Allah. Lantas bagaimana yang namanya bersyukur itu? Mari kita perhatikan. Barang siapa menyadari adanya nikmat, satu. Dua, mengetahui sang pemberi nikmat. Tiga, mengakui kenikmatan tersebut. Keempat, tunduk serta cinta padanya. Kelima, kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang dicintai Allah. Itu yang namanya bersyukur. Itu. Masya Allah. Sangat jelas sekali urutan-urutannya. Semoga kita bisa memahaminya, kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Wallahu a'lam. Kemudian poin berikutnya, bagaimana cara kita bersyukur. Sengaja materi ini saya utuhkan biar jamaah bisa mudah untuk memahaminya. Maka ketika kita ingin bersyukur, tadi di awal mukaddimah definisi syukur, definisi syukur tadi, syukur di hati, syukur di lisan, dan syukur dalam perbuatan. Pertama, syukur dengan hati,
yaitu meyakini bahwa nikmat semuanya ini bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini di dalam hati kita, dalam keyakinan kita, bahwa nikmat apa yang kita dapatkan ini berasal sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Segala nikmat yang ada pada diri kalian datangnya dari Allah. Itu. Biar lebih lengkap, bagaimana kalau kita mendapatkan kesuksesan? Bagaimana kalau kita mendapatkan kemuliaan? Bagaimana kalau kita mendapatkan seluruh keinginan kita tercapai? Berasal dari siapakah dia? Dari Allah. Silahkan dibuka surat 4 ayat 79. Kepentingan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpa itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Iya, perhatikan di sini. Tolong ayat ini juga digaris bawahi betul. Apa? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebajikan apapun yang kamu peroleh, kesuksesan apapun yang kamu dapat, jabatan setinggi apapun yang kamu peroleh, harta sebanyak apapun yang kamu dapatkan, faminallah, itu semuanya berasal dari Allah, karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini harus kita betul-betul fahami benar. Kalau kita bisa paham ini, insya Allah kita tidak ada kesombongan. Orang yang sombong itu tidak menyadari bahwa apa yang diperoleh itu dari Allah, tapi dari jerih payah, usaha, ikhtiar, apapun namanya, dirinya sendiri. Maka ia sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur dengan lisan, yakni dengan memperbanyak ucapan pujian kepada Allah. Misalkan hamdalah, wa qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat ke-111, dan juga bisa dilihat surat An-Naml surat 27 ayat 93. Kemudian nikmat-nikmat itu boleh kita menceritakan kepada orang lain asalkan tidak ada unsur riya, apalagi sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun mengenai nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, guna untuk memberikan motivasi kepada orang. Tapi ingat, tolong betul-betul digarisbawahi, bukan karena riya, bukan karena ujub, apalagi sombong. Harus tidak ada buang itu, karena itu faktor yang merusak amaliyah kita. Kalau bisa seperti doanya Nabi siapa tadi? Sulaiman. Kemudian yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh, yaitu mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepadanya, bukan untuk kemaksiatan. Lihat poin yang terakhir, hakikat syukur tadi. Jadi harus digunakan sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan. Quran surat As-Saba surat 34 ayat 13 menyampaikan,
i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, beramallah sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan sedikit sekali di antara para hambaku yang bersyukur. Perhatikan, sedikit kata Allah, hambaku yang bisa bersyukur, yang menggunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian sudah kita faham bahwa syukur ada 3, dalam hati, dalam lisan, dan dalam perbuatan. Kemudian berikutnya, kiat agar kita menjadi hamba pandai bersyukur. Kiat-kiatnya seperti apa? Yang pertama, meminta tolong kepada Allah agar Allah membantu kepada kita biar bisa syukur. Karena tanpa bantuan Allah, tanpa hidayah Allah, kita sulit sekali. Karena godaan syaitan itu jauh lebih banyak dan dahsyat, apalagi era sekarang ini. Contoh, dengan teknologi kita semua sekali lagi hampir punya yang namanya gadget HP, ya kan? Nah, HP ini lebih banyak digunakan taat kepada Allah atau lebih banyak untuk maksiat? Nah, nggak usah dijawab. Itu. Ini contoh real sekali. Sekali lagi, nggak usah dijawab. Nanti kalau dijawab, jawabannya bervariasi. Ana sampaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Wahai Muaz, aku wasiatkan kepadamu agar setiap akhir sholat tidak meninggalkan untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Masya Allah. Jadi minta kepada Allah agar Allah membantu kepada kita biar kita bisa bersyukur. Itu kiat pertama. Kiat yang kedua, senantiasa berupaya membandingkan kenikmatan dunia yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Jadi yang kita lihat kemana? Ke bawah. Insya Allah bisa membuat kita bisa bersyukur. Kalau urusan duniawi nih lihatnya ke atas, kapanpun kita tidak akan bisa bersyukur. Jadi melihatnya harus ke bawah urusan dunia ini. Juga saya nasihatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang di atas kalian, sebab hal itu akan mendidik kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Masya Allah. Jadi urusan duniawi lihatlah ke bawah. Kalau urusan ukhrawi akhirat, boleh kita melihat ke atas, memang harus ke atas. Oh, orang ini luar biasa sedekahnya, kita ikut. Orang ini luar biasa salatnya, kita ikut. Orang ini luar biasa membaca Al-Qur'annya, kita ikut. Enggak masalah. Jadi kalau untuk urusan ukhrawi ke atas, kalau untuk urusan duniawi ke bawah. Afan ya jamaah, jangan dibalik. Sekarang dibalik. Untuk urusan dunia ke atas, untuk urusan akhirat ke bawah. Kapan syukurnya? Tidak ada. Wallahu a'lam. Kemudian
Yang ketiga, senantiasa berterima kasih dahulu kepada manusia. Kalau siapa yang bisa berterima kasih kepada manusia, maka insya Allah akan bisa berterima kasih kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2081, ia dikatakan hadis ini hasan sahih. Jadi sekali lagi, berterima kasih kepada manusia, maka insya Allah kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kepada manusia namanya berterima kasih, kalau kepada Allah namanya bersyukur. Jangan dibalik, kepada manusia kita bersyukur ya ibu, salah. Terima kasih. Berikutnya yang keempat, agar kita bisa bersyukur, merenungkan nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah, kalau kita betul-betul merenungi nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada kecuali kita pasti akan bersyukur. Contoh di sini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Coba ketika kita lahir, ngomong aja belum bisa itu. Tapi sekarang hebatnya luar biasa. Dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi Allah memberikan hati, pendengaran, penglihatan bukan untuk yang lain-lain, tapi ternyata fungsinya untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Sedikit pun kalau kita sudah merasa cukup, Masya Allah, itu kebahagiaan tersendiri. Kun wari'an takun abdanan nas. Jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3417. Yang keenam, sujud syukur. Jadi kalau ada nikmat-nikmat yang kita rasakan begitu besar, maka dianjurkan selalu mengadakan sujud syukur. Dari Abu Bakrah Nafi ibn Haris radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa jika menjumpai sesuatu yang menggembirakan, beliau bersimpuh untuk bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2776. Yang ketujuh, berzikir. Karena ketika kita berzikir berarti kita mengingat Allah. Di dalam berzikir selalu kita ada subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadah dengan benar, wallahu akbar, Allah maha besar. Itu lengkap sekali. Maka siapa yang berzikir dan zikir-zikir yang disyariatkan, berarti itu bentuk sebagai kita giat untuk bersyukur. Berikutnya yang ketujuh, buah manis dari syukur. Syukur adalah sifat orang yang beriman. Sebagaimana pembicaraan hadis kita ini tadi, bahwa ajabal li'am mu'min.
Jadi sungguh menakjubkan seluruh urusan orang yang beriman. Jadi kalau kita termasuk orang yang beriman, seyogyanya sifat syukur selalu ada pada diri kita. Yang kedua, sebab mendapatkan datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu meminta keridhaan Allah tabaraka wa taala? Ternyata caranya adalah dengan bersyukur salah satunya. Wa in tashkuru yardhahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Quran surat Az-Zumar ayat 7. Jadi ternyata salah satu cara agar kita diridhai oleh Allah, kita selalu bersyukur kepadanya. Kemudian yang ketiga, hikmahnya apa? Merupakan sebab selamatnya seorang dari azab Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sungguh Allah itu syakir lagi alim. Masya Allah. Jadi kenapa Indonesia terus ada musibah-musibah ini? Karena kemaksiatan di mana-mana, kedurhakaan di mana-mana. Maka bagaimana caranya untuk biar berhenti? Caranya taubatlah kepada Allah tabaraka wa taala dengan taubatan nasuha, dan perbanyaklah bersyukur. Insyaallah itu. Kemudian yang keempat, sebab mentambahnya nikmat. Ayat yang telah kita sampaikan tadi, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Yang kelima, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Orang yang bersyukur itu. Wa sanajzis syakirin. Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 45. Jadi dengan kata lain, kami ambil dari Al-Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini, wasanajzis syakirin, maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah melimpahkan rizki baginya di dunia. Tafsir At-Tabari jilid 7 halaman 263. Wallahu alam. Inilah ini. Terakhir, syukur yang salah. Ada juga syukur yang salah. Ya. Ternyata syukur yang salah adalah bersyukur kepada selain Allah. Seperti apa? Nanti akan kami sampaikan. Kita kasih dulu dalilnya. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau kufur kepada zat yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian mengubahnya menjadi nutfah, lalu menjadikan sebagai manusia? Quran surat Al-Kahfi ayat 37. Bentuk syukur yang salah seperti apa? Misalkan memberikan persembahan kepada jin agar bisa menyelamatkan, kemudian memberikan persembahan kepada syaitan untuk membantu kelancaran usahanya, ini dan seterusnya. Ini bentuk syukur yang salah. Yang kedua, ritual-ritual syukur yang tidak disyariatkan di dalam agama. Seperti apa ini? Banyak sekali contoh. Kami ambil salah satu contoh nanti ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 20 dan Imam Muslim nomor 4590. Misalkan
syukur hari kelahiran yang biasa disebut ulang tahun, syukur hari pernikahan. Syukur hari pernikahan itu, alhamdulillah ya mah, kita sudah 99 tahun. Masya Allah, kita syukuri yuk, kita ngundang teman-teman. Nah ini syukur-syukur yang seperti ini yang tidak dicontohkan dan masih sangat banyak sekali. Tapi karena keterbatasan waktu sehingga kami membatasi hal ini. Inilah yang mengajaibkan seorang mukmin, pandai bersyukur apabila ia mendapatkan kebaikan. Kemudian karakter yang kedua yang membuat menakjubkan orang mukmin adalah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sabar. Banyak sekali orang yang bisa mengatakan sabar, tetapi sejatinya seperti apa sabar itu? Karena kita keterbatasan waktu, anak akan singkat. Pertama, definisi sabar. Secara bahasa, sabar berarti menahan diri dan mencegah. Secara istilah, mencegah dan menahan diri dari berkeluh kesah, menahan lisan dari mengeluh dan anggota badan dari mengamuk, seperti menampar pipi, merobek baju dan semisalnya. Agar kita lebih jelas lagi, kami ambil dalam Thalathul Usul halaman 24, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, beliau mengatakan sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir. Dari definisi ini ada 4 poin yang namanya sabar itu. Kemudian dalil adanya sabar banyak sekali di dalam Al-Quran. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 46. Dan masih sangat banyak sekali sejatinya dalil-dalilnya. Kemudian bentuk-bentuk kesabaran. Para ulama menjelaskan bahwa sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Allah itu perlu kesabaran. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih. Rabb yang menguasai langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Quran surat Maryam 19 ayat 65. Jadi yang pertama, sabar dalam ketaatan. Seperti kita sholat perlu sabar dan seterusnya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Manusia memang oleh Allah dibekali hawa nafsu. Dan syaitan telah berjanji ia akan menempatkan di sebelah kiri dan kanan kita yang namanya qarin. Jadi di dalam diri ada sarana, kiri kanan ada sarana. Maka kalau kita enggak hati-hati, kita akan sangat mudah disesatkan
diarahkan oleh syaitan dalam kemaksiatan. Maka ternyata dengan kesabaran inilah yang akan menjadikan kita, kalau kita selalu tahu bahwa ini semuanya ujian. Yang kami sampaikan di awal tadi, wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yakinkan bahwa ini semuanya ujian. Apa saja bentuk ujian? Ujian itu ada dua, ujian yang kita senangi dan ujian yang kita tidak senangi. Ini dulu ujian yang disenangi dulu. Ujian yang disenangi apa? Disebutkan oleh Allah salah satunya surat 3 ayat 14. Zuyyina lin-nasi hummus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Lihat ujiannya. Silahkan dibuka surat 21 ayat 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Iya. Satu lagi. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami menyiapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami bangkitkan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Iya, ini ma'syarul muslimin. Orang yang Allah uji dengan ketidaksenangan, tapi ia bisa bersabar. Nabi Ayub alaihissalam. Maka di ayat 83-nya doanya, di 84 keutamaan atas doa Nabi Ayub, diijabai, dikabulkan, disembuhkan dari penyakitnya, kemudian diganti harta jiwa dan sebagainya yang hilang, bahkan dilipat gandakan, yang terakhir dijadikan pelajaran bagi orang yang hidup setelahnya. Inilah contoh orang yang bisa menjadikan sabar sebagai kendaraan untuk meraih kebahagiaan. Oleh karena itu, saya akan bawakan yang terakhir, dengan sabar niscaya datang kebahagiaan. Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah berkata, apa yang Allah berikan kepada hambanya berupa nikmat, kemudian Allah mengambil nikmat itu darinya, lalu hambanya menghadapi nikmat yang telah dicabut dengan kesabaran, kecuali apa yang Allah telah gantikan untuknya lebih baik dari apa yang telah dicabut darinya. Kemudian beliau membacakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah dipenuhi untuk orang-orang yang bersabar pahalanya dengan tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat ke-10. Jadi kalau begitu yakinkan sabar dan pahala. Jadi semakin kita sabar, semakin mendapat pahala. Semakin kita sabar, semakin mendapat pahala. Semakin kita bersabar, semakin kita mendapatkan pahala. Masya Allah. Inilah kajian kita pada hari ini. Begitu banyak ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita abdan syakura. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik, karunia, dan hidayah-hidayah yang lainnya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.